Mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baik, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke anak-anak, kelas 8D hari ini bertemu kembali dengan Bumut, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fatul, Fahrul Ramzi, sama siapa lagi? Fahrul Ramzi kenapa? Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita belajar disiapkan dulu, dirapikan dulu, lihat sampahnya ada nggak, kondisi kalian siap untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Ya, anak-anak silahkan untuk ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa. Marilah teman-teman semua kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku, jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Perlu kalian ketahui, kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Kita ketahui dulu kompetensi intinya. Ini ya, KI1, KI2, KI3 dan KI4. Memahami, menerapkan KI3-nya, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Peserta didik mampu menguraikan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Peserta didik mampu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ke materi, Ibu mau lihatin dulu nih, Ibu punya gambar. Nah, ya baik anak-anakku, kalian boleh mengamati dulu gambar yang Ibu tampilkan. Silakan kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Jadi setiap kelompok boleh berpendapat tentang gambar yang Ibu tampilkan. Tema kita mengenal kitab-kitab Allah, di bawahnya ada kitab-kitab Allah. Ibu akan zoom ya, ini gambarnya. Silakan berpendapat. Silakan kelompok 1. Silakan. Bahri, silakan. Apa yang Bahri lihat dari gambar di slide Ibu? Ada kitab Zabur, kemudian ada Injil, ada Taurat, ada Al-Quran. Ya. Anak-anak kenal dengan ini? Kitab-kitab ini, pernah mendengar ini, pernah melihat ini, atau pernah kenal dengan mendengar dengan kitab-kitab ini? Nah, ya. Apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Tentang iman, kenapa? Tentang kitab-kitab yang ada di gambar ini.
Ya, silakan. Tadi ada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, baik. Anak-anak, setelah ini kalian amati terkait sama iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, Pak. Nih. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Berarti kaitan tadi iman kepada kitab-kitab dengan 4 kitab yang kalian ketahui apa? Apa kaitannya? Bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan oleh siapa? Allah Subhanahu kepada siapa? Nabinya siapa saja yang tahu? Silakan, Bilal. Nabi Daud, Nabi Isa, Ah, Nabi Musa, ya. Nabi Muhammad. Bilal bisa mengurutkan kitab-kitab dengan nabinya? Taurat, Iya. Nabi Musa. Ya. Kalau kitab Zabur itu Nabi Daud. Iya. Kalau kitab Injil Isa. Kalau kitab Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Oh ya, baik, benar sekali. Terima kasih Bilal dan Fahri yang sudah menjawab pertanyaan diskusi kita hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul? Ada 4 kitab ya. Baik. Balik lagi kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti konsep ini percaya dan ayo silakan siapa yang mau baca? Ayo segera. Silakan Bebek baca. Ya. Iya. Anak-anak percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Anak-anak ingat ya, yang namanya iman punya 3 konsep, ya. Diucapkan dengan lisan. Silakan. Siapa yang tahu konsep iman itu ada 3? Diucapkan dengan lisan, Oke, ya. Jelaskan lagi siapa yang mau menekankan lagi 3 konsep iman, silakan. Diulangi lagi. Boleh? Siapa yang siap mengucapkan pendapatnya? Iman itu ada 3 konsep. 1. Silakan Nak. Diucapkan dengan lisan yang keras. Diucapkan dengan lisan, dia yakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ayo Ibu mau dengar satu orang yang tegas. Apa itu konsep iman? Ada 3 konsep iman, silakan. 1. Siapa? Ayo silakan. Silakan 3 konsep iman yang tadi Ibu ucapkan, yang tadi Ibu jelaskan. Diulangi lagi. 3 konsep iman.
Ya silakan Nak. Iman. Diucapkan secara lisan, Iya. diyakini dengan hati, terus di diyakini dengan perbuatan. diyakini dengan perbuatan. Ulangi lagi dari awal. Diucapkan secara lisan, diyakini dengan hati, penuh hati, terus diyakini dengan amal perbuatan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Diulangi lagi konsep iman. Diucapkan secara lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Oke, baik. Siapa namanya? Nazlia. Ya, makasih Nazlia ya. Oke, baik. Anak-anak kita beralih kepada dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Silakan Fahri untuk membacakan dalil naklinya, ada dalam surat Al-Maidah ayat 5. Silakan Fahri. Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Terima kasih Fahri. Silakan dibacakan artinya. Silakan. Ya. Dengarkanlah, itulah dengan kitab. Itulah Allah membuat petunjuk orang yang mengikuti keriduannya, jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya sangat jalannya dan menunjukkan jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 5, ayat 11, surat 5. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini dia. Tadi yang kalian sudah diskusikan, yang tadi kita sudah diskusikan bersama-sama, kalian sudah bisa menyebutkan tadi Bilal ya, makasih Bilal sudah menyebutkan. Nah ini, akhirnya kita menemukan konsep itu tentang kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Kitab, silakan dibaca. Satu orang silakan membaca. Kitab-kitab Allah dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, baik. Ya, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mengenal kitab-kitab Allah dan para rasul yang menerimanya. Anak-anak, coba kita lihat lagi gambar kedua. Tadi kita sudah lihat ini ya, gambar ini. Jadi kita sudah mengenal kitab-kitab Allah dan para rasul yang menerimanya, dan ini dia. Gambar apakah ini? Nah ya, silakan. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Kalian amati dulu, kemudian kalian diskusikan ke
kalian masing-masing. Dan silahkan nanti kalian boleh menyimpulkan, menyampaikan pendapat kalian tentang hasil pengamatan gambar yang Ibu tayangkan. Setelah mengenal kita pelaksanaan kita, apa itu? Mereka di mana dari dia? Kita ucapkan, kita yakini, kita amalkan, kita berdoa. Ini ada pemahamannya. Silakan nanti maju ya, silakan maju kelompoknya masing-masing. Dengan tadi membacakan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah dan cinta kepada kitab-kitab Allah. Silakan kelompok 1 boleh maju. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, langsung maju nah. Ayo, ketua perwakilan kelompok, ketua kelompoknya silakan maju. Ayo. Bawa laporan hasil diskusinya ke depan, silakan. Bu. Ayo, segera maju. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Nggak panjang-panjang nggak apa-apa. Iya, nggak usah panjang. Silakan. Dan memahaminya. Mari silakan. Memahaminya. Ben, lu maju. Ayo. Kelompok ini siapa? Ayo. Maju. Di depan kelas, Pak. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. 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 Terus, ayo. Ya, silakan. Ya, nomor 1 silakan maju Pak dulu. Iman kepada kitab Allah. Di foto ini yaitu kegiatan tadarus. Setiap hari Rabu kita melakukan tadarus bersama, yaitu membuktikan bahwa kita iman kepada kitab Allah. Membuktikannya dengan cara membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Sekian dari kelompok 1. Sebut nama. Saya akan menjelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan bahasa Kipti. Ajaran yang diterapkan dalam Salah dia Bu, dia bacanya yang tentang kitab bukan tentang pendapat belakang itu. Apa? 2.
Ayo udah ulang lah. 2. Tapi Fahri cuman pendapat doang. Iya, harusnya 2. Ya tadi tentang Taurat sama pengamalan ini. 2. Simpulkan. Gak apa-apa bisa di-cut. Yaudah ulang lagi. Udah ya lanjut. 1 2 3 ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Sawal dari kelas 8D akan menjelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Ajaran-ajaran yang diterapkan dalam kitab Zabur yaitu 1. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifatnya. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Kisah para nabi dan rasul yang akan datang. 4. Kisah tentang umat atau kaum terdahulu. 5. Ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam. 6. Permohonan ampun kepada Allah yang diungkap Nabi Daud atas doanya. 7. Zikir dan doa. 8. Sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh. Dan saya akan memberikan tentang gambar tersebut, yaitu di dalam gambar tersebut ditampilkan kumpulan murid-murid SMP yang sedang tadarus membaca Al-Quran di pagi hari pada hari Rabu. Ini mencontohkan bukti cinta kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada tahun abad 12 sebelum Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Kesimpulan dari kelas, para murid mengamalkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan membaca Al-Quran. Sekian dari kelompok 5. Sudah. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar ini kita membuktikan bahwa siswa mencintai Al-Quran. Para umat muslim yang sedang melakukan tadarus yang sedang menjalankan kewajiban Allah dengan membaca firman-Nya yaitu Al-Quran. Oke, baik anak-anakku sekalian. Tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing kelompok. Kelompok 1 tentang kitab Taurat dan pengamalannya, tentang gambar yang ibu tayangkan. Dan kelompok 2 tentang kitab Zabur dan pengamalannya tentang gambar yang ibu tayangkan. Kelompok 3 tentang kitab Injil dan pengamalannya tentang gambar yang ibu tayangkan. Itu pun kelompok 4 tentang Al-Quran dan pengamalannya gambar yang ibu tayangkan. Ayo sama-sama kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa yang pertama, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya berjumlah 4. 1. Kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, diturunkan kepada Nabi. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Baik, coba satu orang menyimpulkan pengamatan dengan suara yang keras hasil dari pengamatan gambar. Setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, apa pengamatan kita, bukti cinta kita kepada Al-Quran sebagai kitabnya umat Islam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Kesimpulan bahwa yang tadi ditayangkan adalah bukti. Apabila silakan. Dari gambar tersebut dibuktikan bahwa masih dibuktikan kisahnya kepada kitab-kitab Allah, Terutama kitab Al-Quran. Berarti kesimpulan pelajaran hari ini bahwa kita telah beriman kepada
kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, ya. Kemudian buktinya ketika Allah sudah menurunkan dan kita sebagai umat Islam, kita beriman kepada kitabnya, kita mencintai kitabnya, kita membaca Al-Quran. Dan pembiasaan kita di sekolah, kita tadarus setiap hari Rabu. Di rumah kita membaca Al-Quran setiap hari. Itu berarti kita sudah beriman kitab-kitab Allah. Merupakan rukun iman yang keberapa, anak? Ketiga, ya. Yang sebelumnya sudah kita pelajari rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat di kelas 7, dan yang ketiga iman kepada kitab di kelas 8. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas kesimpulannya pelajaran kita di pagi hari ini. Besok, minggu besok bertemu lagi dengan Ibu. Kita belajar tentang kitab-kitab dan suhuf. Kita akan elaborasi tentang 4 kitab dan suhuf yang juga diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Silakan kita tutup pemimpin doa ketua kelas, doa penutup majelis agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal Amin. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran agama Islam, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Latihannya belum. Lanjut lagi. Anak-anak, ada latihan soal yang Ibu sampaikan ke kalian. Kita kerjakan latihan soalnya, ya. Anak-anak silakan mengerjakan latihan soalnya. Dikerjakan di kertas yang ibu berikan ke kalian. Jangan lupa tulis nama, ya, tulis nama, tulis nomor absen, ya. Kemudian setelah selesai dikumpulkan, nanti akan ibu koreksi berapa hasil kalian, evaluasi kalian di pagi hari ini setelah belajar tentang materi iman kepada kita Allah. Terima kasih.